Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Udara pagi di jalan kecil itu terasa lembab setelah hujan semalam. Bau tanah basah masih menempel di udara, dan kendaraan yang lewat sesekali memercikan air dari genangan di pinggir jalan. Nara berjalan pelan di samping Bu Ratna, ibunya. Perempuan muda berhijab itu membawa tas belanja kecil di tangannya, sementara Bu Ratna memegang payung yang sudah dilipat. Langkah mereka tidak tergesa, tetapi juga tidak santai. Sejak perceraian pahit beberapa tahun lalu, kebiasaan berjalan pagi bersama seperti ini menjadi salah satu cara Bu Ratna memastikan anaknya tidak tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Nara, kamu yakin gak apa-apa ikut rapat besar minggu ini?" tanya Bu Ratna pelan. Nada suaranya bukan meragukan kemampuan anaknya, melainkan khawatir melihat bagaimana Nara sering memikul semuanya sendirian. Nara tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Bu." Jawaban itu terdengar ringan, tapi Bu Ratna tahu anaknya terlalu sering mengatakan kalimat itu bahkan ketika sebenarnya tidak baik-baik saja. Mereka berhenti sebentar di pinggir jalan untuk menunggu kendaraan lewat. Saat itulah sebuah mobil berhenti tidak jauh dari mereka. Pintu terbuka. Seorang pria turun. Posturnya tegap, pakaiannya rapi, tapi cara ia berdiri seolah dunia selalu berada di bawah telapak kakinya. Arif, mantan suami Nara. Pria yang dulu membawa Nara masuk rumah tangga dengan janji kehidupan yang lebih baik, dan kemudian mengusirnya dengan kata-kata yang jauh lebih menyakitkan dari perceraian itu sendiri. Arif awalnya tidak melihat Nara. Matanya jatuh pada Bu Ratna lebih dulu. Ia menyipitkan mata, lalu tersenyum tipis, senyum yang terasa seperti ejekan yang sudah lama disimpan. "Bu Ratna, ya?" katanya santai, seolah mereka hanya kenalan lama yang bertemu secara kebetulan. Bu Ratna langsung menegang. Ia mengenal nada itu. Nada yang dulu sering dipakai Arif setiap kali menyudutkan anaknya. "Arif," jawab Bu Ratna pendek. Arif melangkah mendekat 2 langkah. Tangannya dimasukkan ke saku celana. Tatapannya berkeliling seolah mencari sesuatu. Lalu ia berkata dengan suara cukup keras untuk didengar orang di sekitar mereka. "Di mana si penyakit itu?" Ia berhenti sebentar, menatap wajah Bu Ratna dengan pura-pura penasaran. "Sudah matikah?" Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti tidak ada luka manusia yang bisa tercipta dari kata-kata semacam itu. Bu Ratna merasakan dadanya panas seketika. Tangan tuanya menggenggam payung lebih kuat. Ia tahu siapa yang dimaksud Arif. Selama pernikahan itu, Arif selalu menyebut Nara sebagai penyakit rumah tangga, perempuan yang dianggap membawa masalah, kegagalan, dan beban bagi hidupnya. Padahal Bu Ratna tahu persis bagaimana anaknya berusaha bertahan dalam rumah tangga itu. Namun sebelum Bu Ratna sempat membuka mulut, sebuah suara langkah pelan terdengar di belakangnya. "Nara." Sejak tadi ia memang berjalan sedikit tertinggal, menjawab pesan di ponselnya. Kini ia berdiri di sana, beberapa langkah di belakang ibunya. Matanya langsung tertuju pada Arif. Untuk 1 detik, waktu terasa berhenti. Arif baru menyadari kehadirannya. Alisnya terangkat sedikit, seolah tidak menyangka perempuan yang dulu ia usir dengan begitu mudah masih berdiri tegak di hadapannya. "Ah," katanya sambil tertawa kecil. "Ternyata belum mati." Bu Ratna langsung menoleh ke arah Nara dengan cemas. Ia tahu kalimat itu tidak seharusnya didengar anaknya lagi. Tidak setelah semua yang sudah Nara lalui untuk membangun kembali hidupnya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Nara tidak menjawab. Ia hanya menatap Arif. Tatapan itu tenang. Terlalu tenang. Tidak ada tangisan. Tidak ada kemarahan yang meledak. Justru itulah yang membuat Arif sedikit tidak nyaman. Biasanya Nara dulu selalu mencoba menjelaskan dirinya. Membela diri. Berusaha dimengerti. Sekarang tidak. Arif menyilangkan tangan di dada. "Masih tinggal sama ibumu," sindirnya. Nara tetap diam.
Bu Ratna ingin membalas, tapi Nara sedikit menggeleng. Isyarat kecil itu membuat Bu Ratna menahan diri. Arif mengamati Nara dari atas sampai bawah, lalu menghela napas seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak penting. Ya sudah, katanya akhirnya. Kalau ketemu lagi, jangan bikin masalah lagi seperti dulu. Ia berbalik menuju mobilnya. Tertawa kecil sebelum masuk. Mesin mobil menyala, lalu kendaraan itu pergi meninggalkan percikan air dari genangan di jalan. Suasana kembali sunyi. Hanya suara kendaraan jauh di ujung jalan. Bu Ratna menoleh cepat ke arah anaknya. Nara. Ia takut melihat mata Nara basah. Namun yang ia lihat justru berbeda. Nara masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya memang pucat sedikit, tapi matanya tidak runtuh seperti dulu. Sebaliknya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam di sana. Sebuah luka lama yang kembali terbuka. Tapi juga sesuatu yang lain. Kesadaran. Nara menarik napas pelan, lalu berkata pelan kepada ibunya. Dia masih sama. Ya, Bu. Bu Ratna menggenggam tangan anaknya. Iya. Dia memang tidak pernah berubah. Nara menatap jalan tempat mobil Arif tadi pergi. Dalam dadanya, sesuatu bergerak. Bukan lagi rasa ingin membela diri. Bukan juga keinginan untuk membalas. Melainkan sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Kesadaran bahwa di mata Arif, dirinya akan selalu menjadi perempuan gagal. Ia menunduk sebentar. Lalu akhirnya berkata pelan. Aku hampir lupa rasanya dihina seperti itu. Bu Ratna menggenggam tangannya lebih kuat. Tidak perlu diingat lagi. Namun Nara tahu satu hal. Pertemuan itu baru saja membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia ingin memastikan sesuatu. Bukan untuk Arif, tapi untuk dirinya sendiri. Apakah benar orang yang dulu menyebutnya penyakit, masih percaya bahwa ia tidak pernah menjadi apa-apa? Angin pagi bertiup pelan melewati jalan itu. Nara akhirnya mulai berjalan lagi. Namun langkahnya kali ini terasa berbeda. Lebih berat. Dan jauh lebih penuh pikiran. Langkah Nara masih terasa berat bahkan setelah ia dan Bu Ratna meninggalkan jalan tempat mereka bertemu Arif pagi itu. Sepanjang perjalanan pulang, mereka hampir tidak berbicara. Bu Ratna beberapa kali menoleh, seolah ingin memastikan anaknya baik-baik saja, tetapi Nara terus berjalan dengan wajah tenang. Tenang di luar. Tidak di dalam. Setiap langkah terasa seperti menginjak kenangan yang selama ini ia kubur rapat. Kata-kata Arif kembali terngiang di kepalanya. Di mana si penyakit itu? Sudah matikah? Nara menghela napas perlahan. Ia tahu ibunya menunggu sesuatu darinya. Kemarahan, tangisan, atau setidaknya keluhan. Namun Nara memilih diam. Ia terlalu mengenal wajah ibunya yang mudah runtuh ketika melihat anaknya disakiti. Di depan rumah sederhana mereka, Bu Ratna akhirnya berhenti. Nara, panggilnya pelan. Nara menoleh. Kamu nggak perlu pura-pura kuat di depan ibu. Kalimat itu membuat Nara terdiam beberapa detik. Ia menatap ibunya yang sudah menua oleh kekhawatiran selama bertahun-tahun sejak perceraian itu. Namun Nara hanya tersenyum kecil. Aku nggak pura-pura, Bu. Ia lalu membuka pintu rumah. Tapi aku juga nggak mau kejadian tadi bikin ibu kepikiran seharian. Bu Ratna tidak menjawab. Ia tahu anaknya memang selalu seperti ini. Lebih memilih menanggung sendiri daripada membuat orang lain ikut terluka. Beberapa jam kemudian, Nara sudah berada di kantornya. Gedung perusahaan itu berdiri tinggi di tengah kawasan bisnis kota. Dari luar, bangunan itu terlihat seperti perusahaan mapan yang sudah lama berdiri. Tidak banyak orang tahu bahwa perusahaan itu sebenarnya baru berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Dan orang yang membangunnya dari awal adalah Nara. Di ruang kerjanya yang luas, Nara duduk di depan meja kaca besar. Laptop terbuka di hadapannya, tetapi sejak 5 menit lalu layar itu tidak berpindah dari satu halaman laporan yang sama.
Pikirannya tidak berada di ruangan ini. Ia masih berada di jalan tadi pagi. Pintu ruangan terbuka tanpa suara keras. Seorang pria masuk sambil membawa tablet dan beberapa berkas. Lukas. Pria itu adalah direktur operasional perusahaan. Orang yang sejak awal bekerja bersama Nara membangun bisnis ini dari hampir nol. Ia bukan hanya bawahan, tetapi juga seseorang yang menyaksikan bagaimana Nara bangkit setelah perceraian yang menghancurkan hidupnya. Lukas berhenti beberapa langkah dari meja. Ia memperhatikan Nara beberapa detik. "Laporan keuangan ini kamu baca atau kamu cuma menatapnya?" katanya akhirnya. Nara tersentak sedikit, lalu menutup laptop. "Kamu masuk tanpa mengetuk lagi." Lukas mengangkat bahu. "Kalau aku mengetuk, kamu tetap nggak akan dengar." Ia meletakkan berkas di meja. Tatapannya masih memeriksa wajah Nara dengan cermat. "Kamu kelihatan seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu." Nara menggeleng pelan. "Cuma kurang tidur." Lukas tidak langsung percaya. Ia sudah terlalu lama bekerja dengan Nara untuk tahu kapan perempuan itu sedang berbohong kecil. Ia duduk di kursi depan meja. "Besok kita ada rapat besar dengan tim event. Kamu yang paling keras mendorong proyek acara perusahaan ini sejak awal." Ia berhenti sebentar. "Tapi sekarang kamu bahkan gak fokus membaca laporan." Nara menunduk sebentar. Tangannya menyentuh tepi meja, seolah mencari sesuatu untuk menahan pikirannya tetap di sini. Akhirnya ia berkata pelan, "Aku ketemu Arif pagi tadi." Ruangan itu langsung terasa lebih sunyi. Lukas tidak langsung bereaksi. Ia tahu nama itu. Arif bukan sekadar mantan suami bagi Nara. Ia adalah bagian dari masa lalu yang membuat Nara hampir berhenti percaya pada dirinya sendiri. "Apa yang dia lakukan?" tanya Lukas akhirnya. Nada suaranya datar, tetapi ada ketegangan di sana. Nara tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung humor. Hal yang sama seperti dulu. Ia menatap jendela besar di belakang meja, melihat kota yang bergerak di bawah sana. "Dia masih menganggap aku penyakit." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa emosi besar. Justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Lukas menyandarkan punggungnya di kursi. "Dan itu cukup untuk membuat kamu kehilangan fokus seharian?" Nara tidak langsung menjawab. Ia berpikir sebentar sebelum berkata pelan, "Bukan itu." Lukas menunggu. Nara menatap tangannya sendiri. "Aku pikir selama ini aku sudah jauh dari semua itu." Ia menghela napas. Tapi ternyata satu kalimat dari dia masih bisa membuat aku bertanya, apakah benar dulu aku memang seburuk itu? Lukas menggeleng cepat. "Kamu serius mempertanyakan itu sekarang?" Nara tidak menjawab. Ia hanya diam. Lukas mencondongkan tubuh ke depan. "Nara." Perempuan itu akhirnya mengangkat kepala. "Kamu membangun perusahaan ini dari nol. Kamu menghidupi puluhan karyawan di gedung ini. Kamu membuat investor percaya pada ide yang bahkan dulu dianggap terlalu berani." Ia menatap Nara tajam. "Kalau itu masih belum cukup untuk membuktikan sesuatu, berarti masalahnya bukan kamu." Ruangan kembali sunyi. Nara menatap meja beberapa saat. Kata-kata Lukas memang masuk akal. Namun luka yang berasal dari masa lalu jarang tunduk pada logika. Akhirnya Nara berdiri. Ia berjalan ke jendela besar, melihat lalu lintas yang bergerak di bawah. "Dia tertawa tadi pagi," katanya pelan. "Seolah hidupku berhenti di hari perceraian itu." Lukas tidak menjawab. Nara memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. Di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Bukan lagi sekadar rasa sakit, melainkan dorongan untuk memastikan sesuatu. Ia berbalik menghadap Lukas. "Kamu ingat acara perusahaan minggu ini?" Lukas mengangguk. "Acara terbesar kita tahun ini." Nara menatapnya beberapa detik, kemudian berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, "Aku ingin semuanya berjalan sempurna." Lukas mengerutkan dahi sedikit.
Itu memang rencananya sejak awal. Namun Nara menggeleng pelan. Bukan hanya sukses. Matanya berubah lebih tegas. Aku ingin acara itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan siapapun. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Namun ia bisa merasakan satu hal. Pertemuan Nara dengan Arif pagi tadi baru saja menyalakan sesuatu yang lama tertidur. Dan ia tidak yakin apakah itu hanya keinginan untuk bekerja lebih keras. Atau awal dari sesuatu yang jauh lebih pribadi. Nara kembali duduk di kursinya. Ia membuka laptop lagi. Namun kali ini matanya tidak lagi kosong. Di dalam pikirannya, bayangan Arif tertawa di jalan tadi pagi masih ada. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, Nara merasa ia ingin suatu hari melihat ekspresi yang berbeda di wajah pria itu. Pagi berikutnya di kantor terasa jauh lebih sibuk dari biasanya. Tim acara perusahaan bergerak cepat di lantai utama, membawa dokumen, mencatat jadwal, dan berdiskusi di depan papan besar yang penuh dengan rencana detail. Di dalam ruang kerjanya, Nara berdiri di depan jendela tinggi yang menghadap ke kota. Laptop di meja sudah terbuka dengan berbagai dokumen acara perusahaan yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Acara itu bukan sekadar perayaan. Itu adalah perayaan pertumbuhan perusahaan. Acara yang akan mempertemukan investor, mitra bisnis, dan tokoh penting di industri. Malam yang menentukan bagaimana perusahaan Nara akan dipandang ke depan. Namun di balik semua rencana profesional itu, ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam pikirannya. Bayangan wajah Arif tertawa di jalan 2 hari lalu belum benar-benar pergi. Ketukan pintu memecah pikirannya. "Masuk," kata Nara. Pintu terbuka. Lukas masuk lebih dulu, diikuti seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan setelan abu-abu yang rapi. Wajahnya tenang, matanya tajam, tetapi ada kehangatan yang sulit disembunyikan ketika ia melihat Nara. Hendra. Pria itu adalah salah satu investor pertama yang percaya pada perusahaan Nara ketika bisnis itu masih sangat kecil. Ia bukan hanya menanamkan modal, tetapi juga memberi Nara kesempatan ketika banyak orang menganggap ide bisnisnya terlalu berisiko. Nara langsung berdiri. "Pak Hendra." Pria itu tersenyum tipis. "Sudah lama kamu tidak memanggil saya hanya Hendra saja." Nada suaranya ringan, tetapi jelas menunjukkan kedekatan yang terbentuk dari perjalanan panjang mereka bekerja bersama. Nara ikut tersenyum kecil. "Kalau di kantor, tetap harus profesional." Hendra tertawa pelan lalu duduk di kursi depan meja kerja Nara. Lukas mengambil kursi di sampingnya sambil membuka tablet yang berisi jadwal acara perusahaan. "Baik," kata Hendra. "Mari kita lihat rencana besar yang kamu buat." Lukas mulai menjelaskan struktur acara, mulai dari penyambutan tamu, sesi presentasi perusahaan, hingga pengumuman proyek baru yang akan diluncurkan tahun depan. Nara mendengarkan sambil sesekali menambahkan beberapa detail. Namun Hendra tidak hanya memperhatikan presentasi. Ia memperhatikan Nara. Beberapa kali matanya mengamati cara Nara menjawab pertanyaan, cara ia menahan napas sebelum berbicara, bahkan cara tangannya menahan ujung pena di atas meja. Setelah Lukas selesai menjelaskan bagian terakhir, Hendra menutup map yang ia pegang. "Acara ini besar," katanya. Lukas mengangguk. "Yang terbesar sejak perusahaan berdiri." Hendra kembali menatap Nara. "Justru itu." Ia bersandar sedikit di kursi. "Nara, kamu tahu saya mendukung perkembangan perusahaan ini sejak awal. Tapi saya juga tahu satu hal." Nara menunggu. Hendra melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Kadang keputusan terbesar dalam bisnis tidak dibuat karena strategi." Ia berhenti sejenak. "Tapi karena emosi." Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Lukas menoleh sedikit ke arah Nara, seolah tahu kalimat itu bukan sekadar peringatan umum. Nara menautkan kedua tangannya di meja. "Apa maksud Bapak?" Hendra tidak langsung menjawab. Ia mengamati wajah Nara beberapa detik, seolah ingin memastikan sesuatu. "Kamu terlihat seperti seseorang yang sedang mencoba membuktikan sesuatu." Kalimat itu sederhana,
tetapi cukup membuat napas Nara tertahan sejenak. Lukas menatap meja. Ia tahu Hendra bukan orang yang berbicara tanpa alasan. Nara akhirnya menjawab dengan nada tetap tenang. Acara ini penting untuk reputasi perusahaan. Benar, jawab Hendra cepat. Tapi saya mengenal kamu cukup lama untuk tahu kapan kamu bekerja untuk perusahaan, dan kapan kamu bekerja untuk membungkam sesuatu dalam diri sendiri. Kalimat itu membuat Nara menoleh ke arah jendela sebentar. Ia tidak menjawab. Di dalam pikirannya, bayangan Arif muncul lagi. Namun Nara menahannya. Ia tidak ingin percakapan ini berbelok ke sana. Hendra melanjutkan dengan suara lebih lembut. Kamu membangun perusahaan ini setelah masa yang sangat sulit dalam hidupmu. Ia tidak menyebut perceraian itu secara langsung, tetapi semua orang di ruangan itu tahu maksudnya. Justru karena itu, kata Hendra, jangan sampai masa lalu kembali memegang kendali atas keputusanmu sekarang. Nara menatap meja beberapa detik. Lalu ia mengangguk pelan. Saya mengerti. Hendra tidak bertanya lebih jauh. Namun Lukas bisa melihat sesuatu di wajah Nara yang tidak sepenuhnya jujur. Pertemuan rapat berlanjut dengan pembahasan teknis, tamu undangan, susunan acara, hingga rencana pengumuman proyek baru. Setelah hampir 1 jam, Hendra akhirnya berdiri. Saya percaya kamu bisa membuat acara ini berhasil, katanya kepada Nara. Tapi ingat satu hal. Nara menatapnya. Kesuksesan terbaik adalah yang tidak didorong oleh keinginan membalas siapapun. Kalimat itu menggantung di udara beberapa detik. Nara tersenyum tipis. Saya akan ingat itu. Hendra mengangguk, lalu keluar bersama Lukas. Pintu ruangan tertutup. Sun. Nara tetap duduk di kursinya. Matanya kembali menatap layar laptop. Namun pikirannya jauh dari laporan dan jadwal acara. Ia memikirkan kata-kata Hendra. Jangan sampai masa lalu memegang kendali. Nara menutup laptop perlahan. Ia berdiri dan berjalan ke jendela lagi. Di bawah sana, kota terus bergerak seperti biasa. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalanya. Sebuah ide kecil. Ia mengambil ponselnya. Mengetik pesan singkat kepada Lukas. Pastikan semua undangan terbuka untuk jaringan bisnis luas. Jangan batasi hanya partner tetap. Beberapa detik kemudian Lukas membalas. Termasuk tamu dari perusahaan yang belum pernah bekerja sama dengan kita. Nara menatap pesan itu lama. Lalu ia mengetik satu kalimat lagi. Ya. Semakin luas, semakin baik. Ia menaruh ponselnya di meja. Di dalam hatinya, Nara tahu ia baru saja mengambil keputusan kecil. Keputusan yang terlihat profesional di permukaan. Namun jauh di dalam dirinya. Ada kemungkinan bahwa seseorang dari masa lalunya juga bisa berada di ruangan itu suatu hari nanti. Pesan yang dikirim Nara kepada Lukas malam sebelumnya masih teringat jelas di kepalanya ketika pagi datang. Semakin luas undangan, semakin baik. Kalimat itu terdengar profesional bagi siapapun yang membacanya. Sebuah strategi bisnis yang masuk akal untuk memperluas jaringan perusahaan. Namun Nara sendiri tahu, keputusan itu membawa kemungkinan lain yang tidak ia ucapkan pada siapapun. Kemungkinan bahwa seseorang dari masa lalunya bisa saja berada di ruangan yang sama ketika acara itu berlangsung. Pikiran itu membuatnya gelisah sepanjang malam. Di sisi lain kota, kehidupan Arif berjalan dengan ritme yang jauh berbeda. Pagi itu ia duduk di meja makan apartemen kecil yang ia tempati bersama Maya, istrinya yang baru. Wanita itu masih mengenakan pakaian rumah, rambutnya terikat sederhana, sementara secangkir kopi panas mengepul di depan mereka. Maya memandang Arif yang sedang menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Kamu kelihatan serius sekali pagi-pagi, katanya sambil duduk di kursi seberang. Arif menghela napas pendek. Proyek kantor kemarin gagal lagi. Nada suaranya terdengar kesal, tetapi juga lelah. Sejak setahun terakhir, pekerjaan Arif memang tidak stabil. Perusahaan tempatnya bekerja beberapa kali kehilangan proyek besar, dan posisi Arif di sana tidak lagi sekuat dulu. Maya mengangkat cangkir kopinya.
Kamu pasti dapat kesempatan lain, katanya cepat, hampir otomatis. Ia selalu mencoba menjadi pendukung yang baik bagi suaminya. Arif tidak langsung menjawab. Ia menaruh ponsel di meja lalu menyandarkan tubuh ke kursi. Kamu tahu apa yang paling menyebalkan? Katanya. Maya menggeleng. Orang-orang di kantor itu tidak punya visi. Mereka hanya ikut arus. Kalau dulu aku tidak terjebak dalam pernikahan yang salah, mungkin sekarang posisiku sudah jauh lebih tinggi. Kalimat itu keluar begitu saja. Maya sudah cukup sering mendengar potongan cerita tentang masa lalu suaminya. Dalam setiap cerita itu, Nara selalu muncul sebagai penyebab semua kegagalan. Ia percaya pada versi Arif. Setidaknya sampai sekarang. Sudah, jangan pikirkan lagi dia, kata Maya lembut. Arif tertawa kecil. Aku bahkan tidak memikirkannya. Namun bayangan perempuan yang berdiri di belakang Bu Ratna 2 hari lalu sempat melintas di pikirannya. Tatapan Nara saat itu berbeda dari yang ia ingat. Lebih tenang. Lebih dingin. Arif mengusir pikiran itu dengan cepat. Ia berdiri dari kursinya. Aku keluar sebentar. Beberapa jam kemudian, Arif mengendarai mobilnya menyusuri jalan utama kota. Lampu lalu lintas di perempatan besar membuat mobilnya berhenti. Di sebelah kanan jalan berdiri papan reklame besar yang baru dipasang. Arif tidak berniat memperhatikannya. Namun ukuran papan itu terlalu besar untuk diabaikan. Di sana terpampang desain elegan dengan tulisan tebal. Night of Innovation, Annual Corporate Celebration. Di bawahnya terdapat nama perusahaan yang menjadi tuan rumah acara. Arif menyipitkan mata membaca detail kecil di bagian bawah iklan itu. Acara bisnis. Undangan terbuka bagi jaringan profesional dan mitra industri. Lokasinya di hotel paling bergengsi di kota. Arif memiringkan kepala sedikit. Acara seperti itu biasanya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang penting dalam dunia bisnis. Investor, direktur perusahaan, bahkan pemilik bisnis besar. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil di belakangnya membunyikan klakson pelan. Namun Arif masih menatap papan reklame itu beberapa detik sebelum akhirnya menginjak pedal gas. Sepanjang perjalanan, pikirannya mulai bergerak. Acara seperti itu berarti peluang. Peluang bertemu orang baru. Peluang membuka proyek baru. Peluang keluar dari situasi stagnan yang ia rasakan sekarang. Ketika mobilnya berhenti di parkiran sebuah kafe tempat ia biasa bertemu klien, Arif masih memikirkan papan iklan itu. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencari nama acara tersebut. Beberapa detik kemudian informasi acara muncul di layar. Hotel mewah. Daftar pembicara dari berbagai perusahaan besar. Arif mengangkat alisnya sedikit. Lumayan juga. Gumamnya. Ia membaca bagian undangan. Tamu dari jaringan bisnis luas diperbolehkan hadir selama terdaftar melalui koneksi profesional. Arif tersenyum tipis. Dalam dunia bisnis, selalu ada cara untuk masuk. Ia menutup ponselnya dan melangkah keluar dari mobil. Sore hari ketika Arif pulang ke apartemen, Maya sedang duduk di sofa ruang tamu. Ada kabar baik? Tanyanya ketika melihat wajah Arif yang terlihat lebih ringan dari pagi tadi. Arif melempar kunci mobil ke meja kecil. Mungkin. Maya menunggu. Ada acara perusahaan besar minggu ini di Hotel Grand Arvania, kata Arif sambil mengambil segelas air. Banyak investor dan pemilik bisnis datang. Maya langsung tertarik. Acara networking. Arif mengangguk. Kalau aku bisa masuk ke sana, mungkin ada peluang proyek baru. Maya tersenyum lega. Bagus dong. Kamu harus datang. Arif mengangkat bahu. Aku sedang cari cara untuk dapat akses. Ia duduk di sofa dan membuka kembali ponselnya, melihat poster acara itu sekali lagi. Logo perusahaan penyelenggara terpampang jelas di layar. Namun bagi Arif, itu hanya nama perusahaan lain di dunia bisnis yang luas. Ia tidak tahu apapun tentang siapa yang berdiri di baliknya. Arif mematikan layar ponselnya. Aku akan datang ke acara itu, katanya akhirnya.
Nada suaranya penuh keyakinan. Di dalam pikirannya, itu hanyalah kesempatan bisnis yang menarik. Sebuah pintu menuju kemungkinan baru. Ia sama sekali tidak menyadari satu hal. Bahwa pintu yang ingin ia masuki itu sebenarnya adalah pintu menuju dunia seseorang yang dulu ia sebut penyakit. Keputusan kecil yang diambil Nara malam sebelumnya mulai menunjukkan dampaknya. Sejak pagi, kantor perusahaan terasa jauh lebih sibuk dari biasanya. Di ruang rapat besar lantai utama, papan perencanaan acara sudah dipenuhi catatan baru. Daftar tamu terus bertambah. Tim hubungan bisnis menerima konfirmasi kehadiran dari berbagai perusahaan yang sebelumnya bahkan belum pernah bekerja sama dengan mereka. Semua orang bergerak cepat. Semua orang terlihat bersemangat. Namun di tengah kesibukan itu, hanya satu orang yang merasakan tekanan yang berbeda. Nara berdiri di ujung ruang rapat dengan tablet di tangannya, memeriksa susunan acara yang sudah direvisi 3 kali sejak kemarin. Bagian sambutan pembuka dipersingkat 5 menit. Katanya kepada tim event. Seorang staf perempuan yang memegang catatan langsung mengangguk. Baik, Bu. Presentasi proyek baru tetap di tengah acara, bukan di akhir, lanjut Nara. Beberapa orang mencatat dengan cepat. Ia berbicara dengan suara tenang, tetapi cara ia memeriksa setiap detail terasa jauh lebih teliti dari biasanya. Tidak ada yang berani bertanya. Namun seseorang memperhatikan semuanya dengan sangat jelas. Lukas. Ia berdiri di dekat papan besar sambil menyilangkan tangan, mengamati Nara yang terus memberi arahan tanpa jeda. Setelah rapat selesai dan tim mulai keluar ruangan satu persatu, Lukas masih berdiri di tempatnya. Nara menutup tablet dan menghela napas panjang. Baru sekarang kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Semua sudah jelas, tanya Lukas akhirnya. Nara mengangguk kecil. Kalau tidak ada perubahan lagi. Lukas berjalan mendekat. Ia menunggu sampai pintu ruang rapat benar-benar tertutup sebelum berkata, "Kamu memeriksa detail dekorasi 3 kali." Nara mengangkat alis sedikit. "Acara ini besar." "Benar," kata Lukas. Ia berhenti sebentar. "Tapi kamu tidak pernah setegang ini sebelumnya." Kalimat itu membuat Nara menatapnya beberapa detik. Ia tahu Lukas bukan orang yang berbicara tanpa alasan. Lukas adalah orang yang melihat perusahaan ini tumbuh sejak hari pertama. Ia melihat bagaimana Nara bekerja keras, jatuh, bangkit lagi, lalu perlahan membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan dulu. Dan selama itu, Lukas jarang melihat Nara kehilangan keseimbangannya. Sekarang berbeda. Nara menoleh ke papan rencana acara yang masih penuh tulisan. "Ini acara penting," katanya pelan. Lukas tidak langsung menjawab. Ia mengambil kursi dan duduk di meja rapat. "Nara." Nada suaranya tidak keras, tetapi cukup tegas untuk menghentikan Nara berjalan keluar. Perempuan itu berhenti. "Kamu tidak sedang menyiapkan acara," lanjut Lukas. "Kamu sedang menyiapkan pembuktian." Nara memejamkan mata sebentar. Kalimat itu terlalu tepat. Ia tidak ingin mengakuinya, tetapi Lukas sudah melihat cukup banyak untuk memahami. Nara akhirnya duduk di kursi seberang Lukas. Tangannya saling bertaut di atas meja. "Ada orang di masa laluku," katanya pelan. Lukas menunggu. "Orang yang selalu yakin aku tidak akan pernah berhasil." Ruangan menjadi sangat sunyi. Lukas tidak perlu bertanya siapa orang itu. Ia sudah tahu jawabannya sejak Nara menyebut nama Arif beberapa hari lalu. Namun Lukas tidak menyebut nama itu. Ia hanya berkata, "Dan sekarang kamu ingin membuktikan dia salah." Nara menggeleng pelan. "Aku tidak peduli lagi dengan pendapatnya." Namun bahkan sebelum kalimat itu selesai, ia sendiri tahu itu tidak sepenuhnya benar. Lukas memperhatikan wajahnya. "Kamu yakin?" Nara tidak menjawab. Ia menatap meja beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan jujur, "Kadang, aku hanya ingin dia melihat apa yang sebenarnya terjadi." Suara Nara tidak penuh kemarahan. Justru terdengar lelah. Lukas menghela napas pelan. "Kamu tahu apa yang paling berbahaya dalam bisnis?"
Nara mengangkat kepala. Ketika keputusan besar dibuat untuk menjawab luka kecil. Kalimat itu menggantung beberapa detik di udara. Nara tidak langsung membantah. Ia tahu Lukas benar. Namun luka itu tidak terasa kecil bagi dirinya. Beberapa tahun lalu, Arif tidak hanya meninggalkannya. Ia membuat Nara percaya bahwa dirinya memang tidak cukup baik untuk apapun. Dan sekarang, ketika hidupnya akhirnya berubah, sebuah bagian kecil dalam dirinya ingin memastikan bahwa Arif tahu ia salah. Nara berdiri perlahan. Ia berjalan ke papan perencanaan acara lagi. Matanya menyapu daftar tamu yang terus bertambah. Investor, direktur perusahaan, pengusaha, jaringan bisnis dari berbagai tempat. Sebuah kemungkinan kecil muncul di kepalanya lagi. Kemungkinan bahwa suatu hari seseorang dari masa lalu bisa berada di ruangan yang sama. Nara menatap daftar itu beberapa detik lebih lama. Lukas memperhatikannya dari kursi. Ia tahu perempuan itu sedang berpikir. Akhirnya Nara mengambil spidol dan menambahkan satu catatan kecil di sudut papan. Pastikan akses tamu jaringan eksternal tetap terbuka sampai hari acara. Lukas mengerutkan dahi. Undangan masih kamu buka? Nara menutup spidol. Semakin banyak jaringan yang datang, semakin baik untuk perusahaan. Kalimat itu terdengar logis. Namun Lukas bisa merasakan sesuatu di baliknya. Nara menatap papan itu sekali lagi. Lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Kalau seseorang yang dulu yakin aku tidak akan pernah menjadi apa-apa, tiba-tiba berada di ruangan itu. Ia berhenti. Matanya berubah sedikit lebih dingin. Aku ingin dia melihat semuanya dengan matanya sendiri. Ruangan kembali sunyi. Lukas tidak menjawab. Namun satu hal menjadi semakin jelas. Acara perusahaan yang awalnya hanya perayaan bisnis kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi bagi Nara. Dan tanpa disadari siapapun, pintu menuju pertemuan yang tidak pernah direncanakan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Malam itu kantor sudah jauh lebih sepi dibandingkan siang tadi. Sebagian besar karyawan sudah pulang, menyisakan beberapa lampu yang masih menyala di lantai tempat ruang kerja Nara berada. Di luar jendela, kota mulai berubah menjadi lautan lampu. Kendaraan bergerak seperti aliran cahaya di jalan-jalan utama. Namun Nara masih duduk di mejanya. Laptop di depannya menampilkan daftar tamu acara perusahaan yang terus bertambah. Tim hubungan bisnis baru saja mengirimkan pembaruan terakhir. Beberapa nama besar sudah memastikan kehadiran. Secara profesional, semuanya berjalan sempurna. Namun pikiran Nara tidak sepenuhnya berada di daftar itu. Sejak percakapan dengan Lukas tadi siang, satu pertanyaan terus muncul di dalam kepalanya. Apakah ia benar-benar melakukan semua ini hanya untuk perusahaan? Atau ada sesuatu yang lebih pribadi yang mulai memengaruhi langkahnya? Nara menutup laptop perlahan. Ia menyandarkan tubuh di kursi dan memejamkan mata sebentar. Saat itulah ponselnya bergetar di meja. Layar menyala. Nomor yang muncul tidak langsung ia kenali. Nara hampir saja mengabaikannya, tetapi panggilan itu terus berdering. Akhirnya ia mengangkat. Halo. Beberapa detik hanya ada suara napas pelan di seberang. Lalu sebuah suara perempuan terdengar ragu-ragu. Nara. Alis Nara sedikit berkerut. Suara itu terasa familiar. Sinta. Ada jeda pendek sebelum jawaban datang. Iya. Nama itu membawa ingatan yang tidak sederhana. Sinta adalah adik perempuan Arif, mantan adik ipar yang dulu hidup di rumah yang sama dengan Nara ketika pernikahan itu masih berjalan. Perempuan yang sering berada di sana ketika konflik antara Nara dan Arif terjadi. Perempuan yang hampir selalu diam. Nara menegakkan tubuhnya di kursi. Sudah lama sekali mereka tidak berbicara. Ada apa? Tanya Nara dengan suara tetap tenang. Di seberang sana, Sinta terdengar menarik napas dalam. Aku, sebenarnya sudah lama ingin menghubungi kamu. Nada suaranya terasa hati-hati,
seperti seseorang yang tidak yakin berhak menelepon. Nara tidak menjawab. Ia menunggu. Aku tahu mungkin kamu tidak ingin mendengar apapun dari keluarga kami lagi, lanjut Sinta pelan. Kalau begitu aku mengerti. Kalimat itu membuat Nara menatap meja beberapa detik. Dulu, ketika perceraian itu terjadi, Sinta memang tidak pernah membela dirinya. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan kakaknya memutarbalikkan cerita tentang Nara di depan keluarga mereka. Namun Sinta juga tidak pernah ikut menghina. Ia hanya diam. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Tanya Nara akhirnya. Sinta terdengar gugup. Aku baru tahu sesuatu beberapa hari lalu. Nara menunggu lagi. Arif. Nama itu membuat udara di ruangan terasa sedikit lebih berat. Sinta melanjutkan dengan suara lebih pelan. Aku dengar dia masih sering membicarakan kamu. Nara tidak bergerak. Dia masih bilang kamu penyebab semua masalah di pernikahan kalian. Sinta berhenti sejenak sebelum menambahkan. Bahkan di depan teman-temannya. Jari Nara perlahan menggenggam tepi meja. Ia sudah tahu Arif tidak pernah benar-benar berubah. Namun mendengar bahwa penghinaan itu masih berlangsung bahkan setelah bertahun-tahun tetap terasa seperti luka lama yang ditekan kembali. Sinta berbicara lagi. Kali ini dengan nada yang jauh lebih berat. Aku minta maaf. Kalimat itu keluar begitu saja. Aku dulu sering ada di sana. Waktu semuanya terjadi. Nara tidak menjawab. Aku tahu kakakku sering memperlakukan kamu tidak adil. Suara Sinta mulai terdengar bersalah. Tapi aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Beberapa detik hanya ada keheningan di antara mereka. Nara memandang jendela besar di depannya. Bayangan kota malam memantul samar di kaca. Ia teringat hari-hari ketika tinggal di rumah keluarga Arif. Bagaimana setiap konflik selalu berakhir dengan dirinya disalahkan. Dan bagaimana orang-orang di sekitar mereka hanya menonton. Aku dulu takut, lanjut Sinta lirih. Takut membuat kakakku marah. Nara akhirnya berkata pelan. Itu sudah lama sekali. Namun Sinta tidak berhenti. Beberapa hari lalu aku mendengar dia bicara tentang kamu lagi. Nada suaranya berubah sedikit. Dia bilang hidup kamu pasti hancur setelah perceraian itu. Kalimat itu membuat dada Nara terasa sesak sesaat. Ia menutup mata. Sinta melanjutkan dengan cepat, seolah ingin mengeluarkan semuanya sekaligus. Aku tidak tahu bagaimana hidup kamu sekarang. Tapi aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Nara membuka mata. Aku selalu merasa bersalah karena tidak pernah membela kamu waktu itu. Ruangan kembali sunyi. Nara bisa mendengar napas Sinta yang masih terdengar ragu di seberang telepon. Beberapa tahun lalu, mungkin kalimat itu akan membuat Nara menangis. Namun sekarang emosinya berbeda. Bukan lagi kesedihan yang meledak, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Luka yang ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Akhirnya Nara berkata dengan suara lembut. Sinta. Perempuan itu langsung menjawab cepat. Iya. Terima kasih sudah mengatakan itu. Sinta terdiam. Tapi kamu tidak perlu meminta maaf untuk sesuatu yang sudah terjadi. Nara menatap meja kerjanya. Semua orang membuat pilihan mereka sendiri. Sinta menarik napas panjang. Aku harap kamu baik-baik saja sekarang. Nara tersenyum tipis, meskipun Sinta tidak bisa melihatnya. Aku baik-baik saja. Percakapan itu tidak berlangsung lama setelahnya. Beberapa kalimat formal ditukar sebelum panggilan akhirnya berakhir. Ketika layar ponsel kembali gelap, ruangan terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Nara meletakkan ponselnya perlahan. Ia bersandar di kursi dan menatap langit malam di luar jendela. Kata-kata Sinta masih bergema di kepalanya. Dia masih bilang kamu penyebab semua masalah. Hidup kamu pasti hancur. Nara menarik napas panjang. Ternyata selama ini, di dunia Arif, dirinya masih berada di tempat yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Perempuan yang gagal. Perempuan yang pantas disalahkan.
Nara menatap papan rencana acara perusahaan yang berdiri di sudut ruangan. Daftar tamu, investor, direktur, pengusaha besar. Sebuah pikiran muncul lagi di kepalanya. Bukan sekadar keinginan untuk membuktikan sesuatu, melainkan keinginan untuk memastikan satu hal. Ia mengambil ponselnya lagi, mengetik pesan singkat kepada Lukas. Pastikan dokumentasi acara nanti maksimal. Aku ingin semuanya terlihat jelas. Balasan Lukas datang beberapa detik kemudian. Kamu bicara tentang media dan liputan. Nara mengetik satu kalimat lagi. Iya. Pastikan acara ini tidak bisa diabaikan siapapun. Ia menaruh ponselnya kembali. Luka lama di dalam dirinya memang masih ada. Namun untuk pertama kalinya, Nara mulai merasa bahwa suatu hari, seseorang dari masa lalunya mungkin akan melihat sendiri betapa salahnya penilaian itu. Malam setelah percakapan dengan Sinta, Nara pulang lebih lambat dari biasanya. Lampu rumah kecil yang ditempati bersama Bu Ratna masih menyala ketika ia membuka pintu. Ibunya sudah menunggu di ruang tamu dengan televisi yang volumenya dikecilkan. Kamu lembur lagi? Tanya Bu Ratna pelan. Nara hanya mengangguk sambil meletakkan tas di kursi. Ia tidak menceritakan tentang telepon dari Sinta. Tidak juga tentang bagaimana kata-kata itu membuat luka lama yang selama ini ia anggap sudah sembuh kembali terasa nyata. Namun sesuatu di dalam dirinya berubah. Sekarang ia tahu satu hal dengan jelas. Arif tidak pernah berhenti membicarakannya. Ia masih menjadi cerita kegagalan dalam hidup pria itu. Dan kesadaran itu membuat Nara semakin ingin memastikan satu hal. Suatu hari Arif harus melihat kenyataan dengan matanya sendiri. Namun malam itu ia memilih diam. Di sisi lain kota, keadaan Arif jauh dari kata tenang. Pagi berikutnya di kantor, suasana terasa tegang sejak awal. Beberapa karyawan berkumpul di ruang kerja dengan wajah serius, membicarakan proyek yang baru saja gagal. Arif berdiri di dekat meja sambil memegang map laporan. Seorang pria parubaya di ujung ruangan berbicara dengan nada tidak sabar. Klien memutuskan menunda kerja sama sampai tahun depan. Pria itu adalah Pak Rudi, manajer divisi tempat Arif bekerja. Ia bukan orang yang mudah menyembunyikan kekecewaan ketika target tidak tercapai. Arif menghembuskan napas pelan. Proyek ini sudah kita kejar berbulan-bulan, katanya. Pak Rudi menatapnya. Dan tetap gagal. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tetapi cukup tajam untuk membuat suasana ruangan semakin berat. Arif menutup map di tangannya. Beberapa rekan kerja mulai kembali ke meja masing-masing, meninggalkan percakapan itu tanpa banyak komentar. Pak Rudi menghela napas panjang. Kita butuh proyek baru secepatnya, katanya sebelum akhirnya berjalan keluar ruangan. Arif berdiri di tempat beberapa detik. Kegagalan ini bukan yang pertama. Dan semakin lama, posisinya di perusahaan itu terasa semakin rapuh. Ia kembali ke mejanya dan duduk di kursi dengan wajah tegang. Di layar komputer, beberapa email klien yang belum terjawab menunggu. Namun pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya kembali pada papan reklame besar yang ia lihat beberapa hari lalu. Acara perusahaan besar itu. Acara yang mungkin menjadi kesempatan bertemu orang-orang dengan pengaruh lebih besar. Arif membuka ponselnya lagi dan melihat poster digital acara tersebut. Tanggalnya sudah semakin dekat. Ia menggulir informasi acara dengan lebih teliti. Hotel mewah. Undangan dari berbagai perusahaan. Jaringan bisnis luas. Arif mengangguk pelan. Itu bisa menjadi pintu keluar dari situasi yang ia hadapi sekarang. Malam hari, Arif sudah berada di apartemen ketika Maya datang dari dapur membawa 2 cangkir teh. Ia meletakkan salah satunya di meja kecil depan sofa. Kamu terlihat lelah, katanya. Arif menyandarkan tubuh ke sofa. Kantor sedang kacau. Maya duduk di sampingnya. Ada masalah lagi. Arif mengangguk pelan. Proyek besar batal. Maya terdiam sebentar. Lalu berkata dengan nada menenangkan, kamu pasti bisa menemukan peluang lain.
Arif mengambil ponselnya dan memperlihatkan poster acara yang ia simpan. Makanya aku ingin datang ke acara ini. Maya membaca tulisan di layar. Acara perusahaan besar. Arif mengangguk. Banyak investor datang ke sana. Kalau aku bisa bertemu orang yang tepat, mungkin ada proyek baru. Maya tersenyum kecil. Itu ide bagus. Ia berhenti sebentar sebelum berkata, "Kamu memang selalu punya cara bangkit dari situasi sulit." Arif tertawa kecil. Selama tidak ada orang yang menghambat. Nada suaranya ringan, tetapi Maya tahu arah kalimat itu. Ia pernah mendengar potongan cerita tentang pernikahan Arif sebelumnya. Seperti dulu, tanya Maya hati-hati. Arif menoleh. Maksudmu? Maya mengangkat bahu sedikit. Pernikahanmu yang dulu. Nama Nara tidak disebutkan. Namun keduanya tahu siapa yang dimaksud. Arif mendengus pelan. Jangan mulai lagi. Maya cepat-cepat berkata. Aku hanya penasaran. Kamu pernah bilang hidupmu jadi berantakan waktu itu. Arif tertawa pendek. Bukan berantakan. Ia menegakkan tubuhnya di sofa. Hanya salah memilih orang. Maya terdiam. Arif melanjutkan dengan nada meremehkan. Beberapa orang memang tidak cocok berada di dunia yang lebih besar. Ia mengambil cangkir teh dan meminumnya. Untung aku keluar dari situasi itu. Maya memperhatikan wajah suaminya beberapa detik. Kamu tidak pernah mendengar kabar tentang dia lagi? Arif tersenyum sinis. Untuk apa? Ia mengangkat bahu. Orang seperti dia biasanya kembali ke tempat semula. Maya tidak menanggapi. Namun di dalam pikirannya, ia membayangkan perempuan yang selama ini hanya ia kenal dari cerita sepihak suaminya. Arif menaruh kembali cangkir teh di meja. Matanya kembali ke layar ponsel. Poster acara perusahaan itu masih terbuka. Ia menatap tanggal acara beberapa detik. Lalu berkata dengan yakin, "Aku akan datang ke acara ini." Maya mengangguk mendukung. "Kamu pasti bisa bertemu orang penting di sana." Arif tersenyum tipis. Dalam pikirannya, acara itu hanyalah kesempatan bisnis yang menjanjikan. Pintu menuju proyek baru. Pintu menuju posisi yang lebih baik. Ia sama sekali tidak membayangkan satu kemungkinan yang hampir tidak masuk akal. Bahwa acara yang ia anggap peluang itu sebenarnya adalah dunia yang dibangun oleh seseorang yang baru saja ia tertawakan. Poster acara perusahaan itu kini sudah tersebar di banyak tempat di kota. Di layar-layar digital gedung perkantoran, di undangan email yang terus dikirim tim hubungan bisnis, bahkan di beberapa media bisnis lokal yang mulai menulis tentang acara tersebut. Apa yang awalnya hanya sebuah perayaan internal perusahaan kini berubah menjadi acara yang ditunggu banyak orang. Dan di tengah semua itu, Nara merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan pada proyek-proyek sebelumnya. Tekanan. Pagi itu ia sudah berada di kantor lebih awal dari biasanya. Ruang rapat lantai utama dipenuhi kertas rencana, jadwal teknis, dan daftar tugas tim acara. Beberapa staf masih mengatur dokumen di meja ketika Nara masuk. Dekorasi ballroom sudah dikonfirmasi, tanyanya tanpa basa-basi. Seorang staf pria yang bertugas mengurus vendor langsung menjawab. Sudah, Bu. Pemasangan dimulai besok pagi di hotel. Pastikan pencahayaan panggung sesuai desain presentasi. Lanjut Nara. Baik. Nara mengangguk, lalu berjalan ke papan besar di ujung ruangan. Daftar tamu kini hampir penuh. Investor, pemilik perusahaan, direktur dari berbagai industri. Semua terlihat seperti pencapaian besar bagi perusahaan yang dulu dimulai dari sebuah kantor kecil dengan tim yang sangat terbatas. Namun alih-alih merasa puas, dada Nara justru terasa semakin berat. Pintu ruang rapat terbuka. Lukas masuk sambil membawa tablet berisi laporan terbaru. Ia memperhatikan Nara yang masih berdiri di depan papan rencana acara. "Kamu sudah di sini sebelum semua orang lagi," katanya. Nara tidak menoleh. Masih ada beberapa detail yang harus dipastikan. Lukas berjalan mendekat.
Semua detail hampir selesai. Ia menatap daftar tamu. Kalau ada yang ditambahkan lagi, ballroom hotel itu mungkin tidak cukup. Nara akhirnya menoleh. Aku hanya ingin semuanya berjalan sempurna. Lukas menyilangkan tangan di dada. Kalimat itu sudah ia dengar beberapa kali dalam seminggu terakhir. Namun cara Nara mengatakannya sekarang terasa berbeda. Lebih tegang. Lebih mendesak. Kamu tahu, kata Lukas pelan, perusahaan ini tidak dibangun dalam satu malam. Nara tidak menjawab. Lukas melanjutkan. Kamu bekerja bertahun-tahun untuk sampai ke titik ini. Ia menatap Nara dengan serius. Dan itu bukan untuk membuktikan sesuatu pada satu orang. Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Beberapa staf yang masih berada di sana memilih keluar dengan cepat, menyadari percakapan itu bukan lagi urusan pekerjaan biasa. Sekarang hanya ada Nara dan Lukas di ruangan itu. Nara menatap papan rencana acara lagi. Tangannya menyentuh ujung meja rapat, seolah mencari sesuatu untuk menahan pikirannya tetap tenang. Aku tahu, katanya akhirnya. Lukas tidak bergerak. Tapi kadang, Nara berhenti sebentar. Orang yang paling meragukan kita justru meninggalkan luka paling lama. Lukas tidak menyangkal itu. Ia hanya berkata, masalahnya bukan luka itu. Nara menoleh. Masalahnya adalah ketika kamu membiarkan luka itu menentukan arahmu. Kalimat itu terasa berat. Nara menunduk sebentar. Di dalam dirinya, ia tahu Lukas benar. Perusahaan ini dibangun dari kerja keras, keputusan berani, dan kepercayaan investor seperti Hendra. Bukan dari keinginan membalas seseorang. Namun ada satu kenyataan yang tidak bisa ia abaikan. Sejak bertemu Arif di jalan beberapa hari lalu, sesuatu dalam dirinya kembali hidup. Sebuah dorongan yang tidak sepenuhnya rasional. Nara akhirnya berkata pelan. Kalau seseorang pernah mengatakan kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ia mengangkat kepala. Bukankah wajar jika suatu hari kamu ingin dia melihat kenyataan? Lukas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nara beberapa detik. Selama itu bukan alasan utama kamu berdiri di sini. Nara tidak menjawab. Ia berjalan ke jendela ruang rapat yang menghadap ke kota. Dari lantai tinggi itu, gedung-gedung terlihat seperti garis panjang yang membentuk dunia bisnis yang luas. Dunia yang dulu terasa sangat jauh dari dirinya. Ia masih ingat hari-hari setelah perceraian itu. Ketika hampir semua orang di sekitar Arif percaya bahwa ia memang penyebab masalah. Ketika ia harus memulai dari nol. Sekarang semua itu terasa seperti kehidupan yang berbeda. Namun luka yang ditinggalkan kata-kata Arif ternyata masih hidup di sudut pikirannya. Nara memejamkan mata sebentar. Ketika ia membukanya lagi, pandangannya lebih tegas. Ia berbalik menghadap Lukas. Acara ini harus berhasil, katanya. Lukas menghela napas pelan. Acara ini akan berhasil. Namun Nara menambahkan satu kalimat lagi yang tidak ia ucapkan sebelumnya. Dan aku ingin semua orang melihatnya. Lukas tidak bertanya lebih jauh. Namun ia tahu satu hal. Di balik kesuksesan perusahaan ini, ada emosi yang semakin sulit dipisahkan dari keputusan Nara. Setelah beberapa detik hening, Nara mengambil tablet dari meja. Ia membuka daftar tamu sekali lagi. Matanya berhenti pada satu bagian, akses jaringan bisnis eksternal yang masih terbuka sampai hari acara. Ia menatap bagian itu cukup lama. Lalu berkata tanpa melihat Lukas. Pastikan tidak ada pembatasan tambahan untuk tamu jaringan luar. Lukas mengangkat alis sedikit. Kamu yakin? Nara mengangguk. Semakin banyak orang datang, semakin baik. Ia menutup tablet dan berjalan menuju pintu ruang rapat. Namun sebelum keluar, ia berhenti sebentar. Sebuah pikiran kembali muncul di benaknya. Kemungkinan yang belum tentu terjadi. Namun kini terasa semakin nyata. Jika dunia bisnis kota ini cukup kecil, mungkin seseorang dari masa lalunya juga bisa berada di ruangan itu pada malam acara nanti.
Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Nara tidak merasa takut dengan kemungkinan itu. Sebaliknya, sebuah bagian kecil dalam dirinya justru mulai menunggu hari itu datang. Sejak keputusan terakhirnya membuka akses undangan lebih luas, Nara merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Bukan lagi sekadar tekanan pekerjaan, melainkan perasaan menunggu. Menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin ingin benar-benar terjadi. Hari itu kantor tidak terlalu ramai karena sebagian tim acara sudah berada di hotel tempat acara akan diselenggarakan untuk memeriksa dekorasi dan panggung. Ruang kerja Nara terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia sedang memeriksa revisi terakhir presentasi perusahaan ketika sekretarisnya mengetuk pintu. "Bu Nara, masuk." Sekretaris itu membuka pintu dengan wajah sedikit ragu. "Ada seseorang yang ingin bertemu Ibu." Nara mengangkat alis. "Investor." "Bukan." Sekretaris itu berhenti sebentar sebelum menyebut nama yang membuat Nara langsung mengerti. Namanya Sinta. Jantung Nara berdetak sedikit lebih cepat. Nama itu memang sudah muncul lagi dalam hidupnya beberapa hari lalu melalui telepon. Namun mendengar bahwa perempuan itu berdiri di luar pintu kantornya terasa berbeda. Dia bilang dulu pernah mengenal Ibu, tambah sekretaris itu hati-hati. Nara mengangguk pelan. Biarkan dia masuk. Beberapa detik kemudian pintu kembali terbuka. Seorang perempuan masuk dengan langkah yang tidak sepenuhnya percaya diri. Sinta. Wajahnya tidak banyak berubah sejak terakhir kali Nara melihatnya beberapa tahun lalu. Hanya saja sekarang terlihat lebih dewasa, dan ada sesuatu yang lain di ekspresinya. Rasa bersalah yang belum selesai. Mereka berdiri saling menatap beberapa detik. Sinta yang pertama memecah keheningan. "Terima kasih sudah mau menemuiku." Nara menunjuk kursi di depan meja. "Duduklah." Sinta duduk perlahan. Tangannya saling menggenggam di pangkuannya, seperti seseorang yang sedang menahan gugup. "Aku sebenarnya tidak yakin kamu akan mau bertemu," katanya pelan. Nara tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursinya dan menatap Sinta dengan tenang. "Kamu sudah datang," katanya. "Berarti ada sesuatu yang ingin kamu katakan." Sinta menelan ludah. Beberapa detik ia hanya menatap meja sebelum akhirnya berkata, "Aku memikirkan percakapan kita di telepon beberapa hari lalu." Nara menunggu. Sinta melanjutkan dengan suara yang lebih berat. "Aku merasa belum mengatakan semuanya." Ruangan terasa semakin sunyi. Nara bersandar sedikit di kursinya. "Apa yang belum kamu katakan?" Sinta mengangkat kepala. Matanya terlihat ragu, tetapi juga seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti menyembunyikan sesuatu. "Dulu, waktu kamu masih menikah dengan kakakku." Ia berhenti sebentar. Nara tetap diam. Sinta menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tahu beberapa hal yang sebenarnya terjadi di rumah." Kalimat itu membuat Nara memperhatikan wajahnya lebih serius. Sinta berbicara lebih pelan sekarang. "Setiap kali kalian bertengkar, kakakku selalu bercerita ke keluarga kami lebih dulu." Nara masih tidak berkata apa-apa. Namun kenangan lama mulai muncul di kepalanya. Malam-malam ketika Arif pulang dengan wajah kesal, lalu beberapa jam kemudian keluarga besarnya sudah memandang Nara seolah ia baru saja melakukan kesalahan besar. "Aku tahu sebagian dari ceritanya tidak benar," lanjut Sinta. Ia menunduk. "Tapi aku tidak pernah mengatakan itu kepada siapapun." Nara merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan kemarahan. Lebih seperti potongan puzzle lama yang mulai menemukan tempatnya. Sinta melanjutkan dengan suara hampir berbisik. "Kakakku sering memutarbalikkan keadaan." Nara menatapnya tanpa berkedip. "Maksudmu?" Sinta akhirnya menatap langsung ke matanya. "Dia membuat seolah-olah semua masalah di rumah itu berasal dari kamu." Ruangan itu terasa semakin sempit. Nara tidak bergerak. Sinta berkata lagi. Padahal banyak hal yang sebenarnya terjadi sebaliknya. Beberapa detik berlalu tanpa suara.
Lalu Nara bertanya pelan. Kamu tahu itu sejak dulu? Sinta mengangguk pelan. Beberapa kali aku melihat sendiri bagaimana dia memulai pertengkaran, lalu menceritakan versi yang berbeda kepada keluarga. Tangannya mengepal di pangkuan. Aku tahu itu salah. Suara Sinta mulai bergetar. Tapi aku terlalu takut untuk melawan kakakku. Nara menoleh sedikit ke arah jendela. Di luar sana kota masih bergerak seperti biasa. Namun di dalam pikirannya, sesuatu berubah. Selama ini ia selalu bertanya-tanya. Apakah ia benar-benar terlalu keras? Apakah ia terlalu menuntut? Apakah semua orang di rumah itu benar ketika mengatakan ia penyebab semua masalah? Sekarang untuk pertama kalinya, seseorang dari keluarga Arif mengatakan sesuatu yang berbeda. Penghinaan yang ia terima dulu bukan hanya kesalahpahaman. Itu adalah cerita yang sengaja dibentuk. Nara menarik napas pelan. Ketika ia kembali menatap Sinta, wajahnya tetap tenang. Kenapa kamu mengatakan ini sekarang? Sinta menunduk lagi. Karena beberapa hari lalu aku mendengar kakakku masih membicarakan kamu. Nara sudah menduga itu. Dia masih menyalahkan kamu untuk semuanya. Sinta mengangkat kepala. Aku tidak bisa diam lagi. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian Nara berdiri. Ia berjalan ke jendela. Pikirannya terasa penuh oleh kenangan lama yang tiba-tiba berubah bentuk. Bukan lagi pertanyaan, melainkan jawaban. Ia akhirnya berkata pelan tanpa menoleh. Terima kasih sudah jujur. Sinta terlihat lega, tetapi juga sedih. Aku tahu itu tidak mengubah apapun. Nara tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik ia berkata, mungkin tidak. Ia menoleh kembali. Tapi setidaknya sekarang aku tahu satu hal. Sinta menunggu. Nara berkata dengan suara tenang. Semua yang terjadi dulu bukan hanya karena aku gagal. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi besar. Justru terdengar seperti seseorang yang akhirnya memahami sesuatu yang selama ini kabur. Sinta berdiri perlahan. Aku senang kamu baik-baik saja sekarang. Nara hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian Sinta pergi meninggalkan ruangan itu. Pintu tertutup. Sunyi kembali. Nara berdiri di tempat yang sama beberapa saat. Pikirannya kembali pada satu hal yang sekarang terasa berbeda. Selama ini ia ingin membuktikan sesuatu kepada Arif. Namun setelah mendengar pengakuan Sinta, keinginan itu berubah sedikit. Bukan lagi sekadar membuktikan dirinya berhasil, melainkan memastikan bahwa suatu hari Arif tidak bisa lagi menyembunyikan cerita di balik versinya sendiri. Nara berjalan kembali ke meja. Matanya jatuh pada undangan acara perusahaan yang tercetak rapi. Tanggalnya hanya tinggal beberapa hari lagi. Ia mengambil ponselnya dan membuka pesan terakhir dari Lukas tentang daftar tamu tambahan. Nama-nama terus bertambah. Nara menatap layar itu beberapa detik. Lalu berkata pelan kepada dirinya sendiri, kalau dunia bisnis kota ini cukup kecil. Ia berhenti. Matanya menjadi lebih tajam. Mungkin seseorang yang terlalu percaya pada ceritanya sendiri juga akan datang ke ruangan itu. Pagi hari acara itu akhirnya tiba. Sejak subuh, Nara sudah terjaga meskipun ia hampir tidak benar-benar tidur malam sebelumnya. Kata-kata Sinta masih teringat jelas di kepalanya. Bertahun-tahun ia mengira sebagian dari semua penghinaan yang ia terima adalah akibat kegagalannya sendiri. Sekarang ia tahu sebagian besar dari cerita itu memang sengaja dibentuk. Kesadaran itu tidak membuat luka lama hilang. Namun ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, Nara merasa dirinya tidak lagi berdiri di bawah bayangan cerita yang dibuat oleh orang lain. Pagi itu ia berdiri di depan cermin kamar hotel tempat ia menginap sementara selama persiapan acara. Gaun formal sederhana namun elegan yang ia kenakan dipilih khusus untuk malam ini. Tidak terlalu mencolok, tetapi cukup menunjukkan posisi seseorang yang memimpin. Ia menatap dirinya sendiri beberapa detik, lalu menarik napas panjang.
Hari ini hanya acara perusahaan, gumamnya pelan. Namun bagian kecil dalam dirinya tahu bahwa hari ini mungkin juga sesuatu yang lain. Sementara itu, di sisi kota yang berbeda, Arif berdiri di depan cermin apartemen kecil yang sekarang ia tempati bersama Maya. Ia merapikan kerah jasnya dengan ekspresi serius. Maya berdiri di belakangnya sambil memperhatikan dengan senyum penuh harapan. "Kamu terlihat seperti orang penting," katanya ringan. Arif tertawa kecil. "Belum." Ia mengambil jam tangannya dari meja. "Tapi acara malam ini mungkin bisa mengubah beberapa hal." Undangan itu ia dapatkan dari seorang kenalan lama di dunia bisnis, Rudy, seorang konsultan proyek yang beberapa kali bekerja sama dengannya dulu. Rudy yang meyakinkannya untuk datang. "Perusahaan yang mengadakan acara ini sedang berkembang cepat," kata Rudy ketika mengirim undangan beberapa hari lalu. "Banyak orang penting akan hadir. Kalau kamu ingin memperluas koneksi, ini kesempatan bagus." Arif tentu tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Pekerjaannya sekarang tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Beberapa proyek gagal, dan jaringan bisnisnya mulai mengecil. Acara seperti ini bisa menjadi jalan keluar. Maya merapikan sedikit bagian lengan jas Arif. "Aku yakin kamu akan bertemu orang yang tepat di sana." Arif tersenyum percaya diri. "Semoga saja." Sebelum keluar, Maya sempat berkata, "Kalau bertemu orang penting, jangan terlalu rendah hati seperti biasanya." Arif terkekeh. "Tenang saja." Namun saat Maya berjalan kembali ke dapur, ia sempat menambahkan satu kalimat sambil bercanda. "Yang penting bukan mantanmu yang punya perusahaan itu." Arif langsung tertawa. "Nara." Ia menggeleng sambil mengambil kunci mobil. Dia bahkan tidak akan pernah berada di dunia seperti itu. Kalimat itu keluar begitu saja. Seolah masa lalu itu sudah terlalu kecil untuk dipikirkan lagi. Malam hari, ballroom hotel terbesar di kota itu berubah menjadi ruang acara yang penuh cahaya. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Meja-meja bundar ditata dengan dekorasi elegan. Panggung besar di depan ruangan menampilkan layar digital dengan logo perusahaan. Para tamu berdatangan dengan pakaian formal. Direktur perusahaan, investor, pemilik bisnis, hingga konsultan dari berbagai sektor industri. Semua bercampur dalam percakapan profesional yang penuh energi. Di balik panggung utama, Nara berdiri bersama Lukas dan beberapa anggota tim inti. Mereka memantau jalannya acara dari layar monitor kecil yang menampilkan suasana ballroom. "Jumlah tamu lebih banyak dari yang kita perkirakan," kata Lukas sambil melihat daftar registrasi. Nara memperhatikan layar. Orang-orang terus berdatangan. Percakapan bisnis mulai terdengar dari seluruh sudut ruangan. Ia mengangguk pelan. "Berarti strategi undangan terbuka kita berhasil." Lukas menatapnya sebentar. Ia masih ingat percakapan mereka beberapa hari lalu tentang alasan di balik acara ini. Namun malam ini ia memilih tidak mengungkitnya lagi. "Beberapa investor sudah menanyakan kapan presentasi dimulai," katanya. Nara menarik napas. 10 menit lagi." Di pintu masuk ballroom, seorang pria berdiri sejenak sebelum melangkah masuk. Arif. Ia menyerahkan kartu undangan kepada petugas registrasi. Petugas itu memeriksa daftar tamu, lalu mengangguk. "Silakan masuk, Pak." Pintu ballroom terbuka. Langkah Arif terhenti begitu ia melihat ruangan di dalamnya. Ballroom itu jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Lampu kristal besar menggantung tinggi di langit-langit. Musik instrumental lembut mengisi ruangan. Para tamu berbicara dengan santai sambil memegang gelas minuman. Semua terlihat seperti acara perusahaan kelas atas yang biasa ia lihat di majalah bisnis. "Gila," gumamnya pelan. Ia melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Matanya memperhatikan setiap detail. Logo perusahaan yang ditampilkan di layar panggung. Dekorasi yang mahal. Dan jumlah tamu penting yang terlihat jelas dari cara mereka berbicara dan berpakaian.
Rudi tiba-tiba muncul dari samping sambil menepuk bahunya. Akhirnya kamu datang. Arif tersenyum. Tempat ini luar biasa. Rudi mengangguk bangga. Perusahaan ini sedang naik sangat cepat. Arif melihat sekeliling lagi. Siapa pemiliknya? Rudi mengangkat bahu. Direkturnya cukup tertutup. Ia menunjuk ke arah panggung. Nanti juga dia akan muncul saat presentasi. Arif mengangguk sambil terus memperhatikan ruangan itu. Di dalam pikirannya mulai muncul satu hal. Jika ia bisa berbicara dengan pemilik perusahaan ini, mungkin ada peluang kerjasama. Mungkin bahkan peluang karir baru. Sementara itu, di balik panggung, Nara menatap layar monitor yang memperlihatkan tamu-tamu yang mulai memenuhi ruangan. Ia tidak tahu siapa saja yang datang. Namun hatinya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Lukas berdiri di sampingnya. Semua sudah siap. Nara mengangguk. Di layar monitor, kamera ballroom perlahan menyapu ruangan. Menampilkan wajah-wajah tamu yang berdiri di dekat panggung. Salah satu wajah itu muncul sekilas di layar. Namun Nara belum memperhatikannya. Ia hanya berkata pelan, "Baik." Kemudian ia melangkah menuju tangga kecil yang mengarah ke panggung utama. Lampu ballroom perlahan meredup. Musik berhenti. Dan di tengah kerumunan tamu yang menunggu presentasi dimulai, seorang pria bernama Arif berdiri tanpa menyadari bahwa beberapa detik lagi ia akan melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lampu ballroom perlahan meredup hingga hanya menyisakan sorotan cahaya di panggung utama. Percakapan para tamu yang sebelumnya ramai berubah menjadi bisikan-bisikan halus. Semua mata mulai tertuju ke arah panggung. Di balik panggung, Nara berdiri beberapa langkah dari tangga kecil yang akan membawanya ke depan semua orang. Jantungnya berdetak stabil, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ia sudah berdiri di panggung banyak acara sebelumnya. Presentasi investor, peluncuran proyek, rapat bisnis besar. Namun malam ini terasa berbeda. Bukan karena jumlah tamunya. Bukan karena skala acaranya. Melainkan karena kemungkinan yang sejak beberapa hari lalu terus muncul di pikirannya. Kemungkinan bahwa seseorang dari masa lalu bisa saja berada di ruangan itu. Lukas berdiri di sampingnya. Ia melirik Nara sebentar. Semua siap. Nara mengangguk. Mulai saja. Lukas berjalan menaiki tangga panggung dengan langkah tenang. Ketika ia muncul di depan ruangan, sorotan lampu langsung mengarah padanya. Para tamu memberi tepuk tangan sopan. Sebagai direktur operasional perusahaan, Lukas sudah cukup dikenal oleh beberapa mitra bisnis yang pernah bekerja sama dengan mereka. Ia berdiri di depan podium. Selamat malam, para tamu yang kami hormati. Suara Lukas terdengar jelas melalui pengeras suara. Ruangan menjadi lebih tenang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara perayaan perjalanan perusahaan kami malam ini. Di antara para tamu yang berdiri dekat panggung, Arif mendengarkan dengan santai. Ia memegang gelas minuman sambil sesekali memperhatikan dekorasi ruangan. Di sampingnya, Rudi berdiri sambil mengangguk-angguk kecil mengikuti pidato pembukaan. Perusahaan ini dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, lanjut Lukas. Beberapa orang dengan satu keyakinan yang sama. Arif tidak terlalu memperhatikan isi pidato itu. Pikirannya masih memikirkan kemungkinan bisnis yang bisa ia dapatkan malam ini. Ia hanya mendengar sebagian kalimat yang terdengar seperti formalitas acara. Namun Lukas melanjutkan dengan nada yang sedikit berubah. Banyak dari Anda mungkin sudah mengenal perusahaan ini melalui proyek-proyek yang kami kerjakan beberapa tahun terakhir. Arif mulai memperhatikan layar besar di belakang panggung yang menampilkan perjalanan perusahaan itu. Foto-foto proyek. Gedung kantor pertama. Tim kecil yang dulu hanya beberapa orang. Namun semua ini tidak akan pernah ada tanpa satu orang yang berani memulai semuanya. Arif meneguk sedikit minumannya. Ia mengira sebentar lagi akan melihat sosok pengusaha senior atau pendiri perusahaan yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Lukas berhenti sebentar. Kemudian berkata,
pendiri sekaligus pemilik perusahaan ini. Lampu panggung sedikit bergeser ke arah tangga di samping panggung. Seorang pemimpin yang membangun semuanya dari nol dengan kerja keras yang tidak banyak orang lihat. Arif menoleh sedikit ke arah tangga itu. Ia tidak benar-benar penasaran. Hanya refleks mengikuti arah lampu. Lukas menyebut nama itu dengan jelas. Nara. Suara tepuk tangan langsung terdengar di seluruh ballroom. Namun bagi Arif, dunia di sekitarnya seolah berhenti beberapa detik. Tangannya yang memegang gelas minuman tiba-tiba terasa kaku. Pendiri perusahaan kami, lanjut Lukas, yang malam ini akan berbicara langsung kepada Anda semua. Arif tidak mendengar kalimat berikutnya dengan jelas. Matanya hanya tertuju ke tangga panggung. Dan kemudian seseorang muncul dari sana. Nara. Langkahnya tenang. Gaun formal yang ia kenakan sederhana tetapi elegan. Ekspresinya tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Ia berjalan melewati Lukas yang memberi ruang di depan podium. Tepuk tangan para tamu masih terdengar. Namun Arif berdiri seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Itu. Rudy menoleh ke arahnya. Kamu kenal dia? Arif tidak langsung menjawab. Matanya tidak berkedip menatap panggung. Perempuan yang berdiri di sana memang Nara. Tidak mungkin salah. Wajah itu. Cara ia berjalan. Tatapan matanya. Namun semua yang lain terasa berbeda. Cara orang-orang memperhatikannya. Cara Lukas berdiri sedikit di belakang seolah menghormati posisinya. Cara seluruh ruangan mendengarkan ketika ia berdiri di depan mikrofon. Nara melihat ke arah para tamu. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya membiarkan ruangan itu tenang terlebih dahulu. Beberapa detik berlalu. Kemudian ia mulai berbicara dengan suara yang stabil. Selamat malam. Arif merasakan sesuatu menghantam pikirannya dengan keras. Ini bukan sekadar acara yang dihadirinya untuk mencari koneksi bisnis. Ini adalah perusahaan milik Nara. Perempuan yang selama bertahun-tahun ia yakini tidak akan pernah menjadi apa-apa tanpa dirinya. Rudy berbisik pelan di sampingnya. Dia cukup luar biasa, kan? Arif masih tidak menjawab. Di panggung, Nara melanjutkan pidatonya dengan tenang. Ia berbicara tentang perjalanan perusahaan, tentang tim yang bekerja bersamanya, tentang proyek-proyek yang membangun reputasi mereka. Setiap kalimatnya disampaikan dengan percaya diri yang tidak pernah Arif lihat sebelumnya. Beberapa tamu bahkan mengangguk-angguk setuju dengan apa yang ia katakan. Arif merasakan dadanya semakin sesak. Kenangan lama tiba-tiba muncul satu persatu. Semua kata yang pernah ia ucapkan. Semua ejekan yang dulu terasa begitu mudah ia katakan. Sekarang terasa seperti suara yang kembali menghantamnya sendiri. Di panggung, Nara berhenti sebentar sebelum melanjutkan bagian berikutnya dari pidatonya. Matanya menyapu ruangan. Melihat deretan tamu yang berdiri di depan panggung. Investor. Direktur. Mitra bisnis. Namun di antara kerumunan itu, pandangan Nara tiba-tiba berhenti. Beberapa detik, matanya menemukan satu wajah yang sangat ia kenal. Arif. Ia berdiri tidak jauh dari panggung. Wajahnya pucat, seolah masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Nara tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun jantungnya berdetak sedikit lebih keras. Selama beberapa hari ia membayangkan kemungkinan ini. Sekarang kemungkinan itu benar-benar ada di depan matanya. Ia tetap melanjutkan pidatonya tanpa perubahan nada. Namun di dalam dirinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Malam ini, ia tidak akan menghindari kenyataan itu lagi. Suasana ballroom masih dipenuhi tepuk tangan ketika Nara berdiri tegak di depan podium. Lampu sorot panggung membuat sosoknya terlihat jelas oleh seluruh tamu yang hadir. Layar besar di belakangnya menampilkan logo perusahaan dan beberapa gambar perjalanan bisnis yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Di tengah kerumunan tamu, Arif masih berdiri dengan tubuh kaku. Pikirannya menolak menerima apa yang sedang ia lihat.
Tidak mungkin. Ia menatap panggung lagi. Perempuan itu benar-benar terlihat seperti Nara. Wajahnya sama. Cara berdirinya sama. Namun Arif terus mencoba mencari alasan lain. Mungkin hanya kebetulan. Nama yang sama. Wajah yang mirip. Dunia ini besar. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Ia menelan ludah dan berbisik pada dirinya sendiri, seolah mencoba menenangkan pikiran yang mulai kacau. Pasti cuma kebetulan. Di sampingnya, Maya berdiri memperhatikan panggung dengan penuh minat. Ia memang tidak pernah bertemu langsung dengan Nara sebelumnya. Ia hanya mengenal perempuan itu dari cerita Arif selama ini. Cerita yang selalu sama. Seorang mantan istri yang keras kepala. Seorang perempuan yang katanya selalu membawa masalah. Seorang wanita yang menurut Arif tidak pernah bisa membuat rumah tangga berjalan dengan baik. Namun ketika Maya melihat perempuan yang berdiri di panggung itu, kesan yang muncul sangat berbeda. Nara berdiri dengan sikap tenang dan percaya diri. Cara ia berbicara terdengar jelas dan terukur. Perusahaan ini dimulai dari sebuah ruangan kecil, kata Nara kepada para tamu. Dengan tim yang bahkan belum tahu apakah mimpi kami akan berhasil. Beberapa tamu tersenyum mendengar cerita itu. Di antara mereka, beberapa orang yang pernah bekerja sama dengan perusahaan tersebut mengangguk setuju. Nara melanjutkan dengan tenang. Namun kami percaya satu hal. Bahwa kerja keras yang konsisten akan selalu menemukan jalannya sendiri. Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa meja. Arif merasakan tangannya mulai berkeringat. Suara itu. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Suara itu terlalu ia kenal. Matanya kembali menatap panggung dengan lebih tajam. Dan kali ini ia tidak bisa lagi berbohong kepada dirinya sendiri. Itu benar-benar Nara. Maya perlahan menoleh ke arah suaminya. Ia melihat wajah Arif yang berubah pucat. "Kamu kenal dia?" tanyanya pelan. Arif tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap panggung dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Beberapa detik kemudian ia berkata singkat, "Tidak." Jawaban itu terlalu cepat. Maya memperhatikan suaminya dengan alis sedikit berkerut. Ia kembali melihat ke arah panggung. Para tamu di sekitar mereka tampak sangat menghormati perempuan yang sedang berbicara itu. Beberapa investor berdiri lebih dekat ke depan. Beberapa direktur perusahaan lain memperhatikan dengan serius. Ini jelas bukan sekadar pembicara biasa. Nara melanjutkan pidatonya. "Perjalanan ini tentu tidak mudah," katanya. "Kami menghadapi banyak keraguan." Ia berhenti sebentar. Matanya menyapu ruangan dengan tenang. "Termasuk keraguan yang datang dari orang-orang yang dulu percaya bahwa kami tidak akan pernah berhasil." Kalimat itu terdengar biasa bagi sebagian tamu. Namun bagi Arif, kata-kata itu terasa seperti seseorang yang menekan sesuatu di dalam dadanya. Ia tidak tahu apakah Nara melihatnya atau tidak. Namun perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Maya kembali menoleh ke arah suaminya. "Namanya tadi disebut Nara, kan?" Arif tidak menjawab. Maya memperhatikan wajah perempuan di panggung dengan lebih serius sekarang. Beberapa potongan cerita lama yang pernah Arif katakan tiba-tiba muncul di pikirannya. Nama yang sama. Mantan istri yang katanya selalu gagal. Perempuan yang menurut Arif tidak pernah bisa membangun apapun. Maya perlahan berkata, "Dia, mantan istrimu?" Arif langsung menoleh tajam. "Bukan." Namun nada suaranya terdengar lebih keras dari yang seharusnya. Maya terdiam. Ia kembali melihat ke panggung. Nara sedang menjelaskan visi perusahaan ke depan. Cara ia berbicara membuat para tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada keraguan. Tidak ada kegugupan. Ini jelas seseorang yang sudah lama memimpin. Maya merasakan sesuatu yang aneh di dalam pikirannya. Selama ini ia selalu percaya pada cerita Arif. Ia percaya bahwa pernikahan pertama suaminya gagal karena kesalahan perempuan itu. Namun pemandangan di depannya sekarang membuat cerita itu terasa berbeda. Di sampingnya,
Arif merasakan sesuatu yang jauh lebih berat. Setiap tepuk tangan yang terdengar di ruangan itu terasa seperti tamparan. Setiap tatapan hormat yang diberikan tamu kepada Nara terasa seperti pengingat akan semua kata yang pernah ia ucapkan dulu. Ia pernah menertawakan mimpi perempuan itu. Ia pernah mengatakan bahwa Nara tidak akan pernah berhasil tanpa dirinya. Sekarang Nara berdiri di panggung sebuah acara besar yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara dirinya hanya berdiri sebagai tamu yang datang melalui undangan kenalan. Rasa panas perlahan muncul di wajahnya. Bukan kemarahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Malu. Maya akhirnya berkata lagi dengan suara pelan. Kalau itu benar dia. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun Arif tahu apa yang ingin dikatakan istrinya. Jika itu benar mantan istrinya, maka semua cerita yang selama ini ia banggakan mungkin tidak sepenuhnya benar. Di panggung, Nara menutup bagian akhir pidatonya. Perusahaan ini tidak dibangun oleh satu orang, katanya, melainkan oleh orang-orang yang percaya bahwa masa depan bisa dibentuk dengan kerja keras. Tepuk tangan besar kembali memenuhi ballroom. Arif tidak ikut bertepuk tangan. Ia hanya berdiri diam. Matanya tetap tertuju ke panggung. Untuk pertama kalinya sejak memasuki ruangan itu, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Jika Nara benar-benar melihatnya di antara tamu malam ini, maka pertemuan yang selama ini hanya ia anggap masa lalu mungkin belum benar-benar selesai. Tepuk tangan panjang memenuhi ballroom ketika pidato Nara berakhir. Lampu ruangan kembali menyala penuh. Musik lembut mulai dimainkan lagi, dan para tamu kembali berbincang satu sama lain. Beberapa investor segera bergerak mendekati panggung untuk berbicara langsung dengan Nara. Di tengah keramaian itu, Arif masih berdiri di tempatnya. Perasaan yang sejak tadi menekan dadanya belum juga hilang. Di panggung, Nara sedang berbicara dengan beberapa tamu penting. Lukas berdiri di dekatnya, membantu memperkenalkan beberapa mitra bisnis yang ingin bertemu langsung dengan pemilik perusahaan itu. Semua terlihat sangat alami. Seolah Nara memang selalu berada di posisi itu. Bukan seseorang yang baru saja bangkit dari masa lalu yang penuh konflik. Arif menelan ludah. Ia sadar ada dua pilihan di depannya. Pergi dari ruangan ini dan berpura-pura tidak pernah melihat apapun. Atau mendekati Nara. Sesuatu dalam dirinya mendorong pilihan kedua. Bukan keberanian. Lebih seperti dorongan untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat malam ini benar-benar nyata. Di sampingnya, Maya masih memperhatikan panggung. Ia sudah tidak bertanya apapun lagi sejak menyadari siapa perempuan itu. Namun ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang lebih hati-hati di matanya sekarang. Arif, katanya pelan. Arif menoleh. Kamu mau pulang? Arif menggeleng. Sebentar. Ia melihat ke arah panggung sekali lagi. Aku perlu bicara dengan seseorang. Maya tidak menahannya. Namun ia memperhatikan suaminya berjalan menjauh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian, kerumunan di sekitar panggung mulai berkurang. Sebagian tamu kembali ke meja mereka. Beberapa lainnya berpindah ke area minuman. Nara turun dari panggung bersama Lukas. Beberapa staf perusahaan langsung mendekati mereka dengan laporan kecil tentang jalannya acara. Investor dari Jakarta tadi ingin mengatur pertemuan minggu depan, kata salah satu staf. Nara mengangguk. Kirim jadwalnya ke emailku besok pagi. Lukas memperhatikan sekeliling. Acara berjalan jauh lebih baik dari yang kita perkirakan. Nara tersenyum tipis. Namun sebelum ia sempat menjawab, seseorang mendekat dari arah kerumunan tamu. Langkahnya agak ragu, namun tetap berjalan menuju mereka. Arif. Nara melihatnya lebih dulu. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi pikirannya langsung mengenali sosok itu. Lukas yang berdiri di sampingnya mengikuti arah pandangannya. Ia tidak mengenal Arif secara pribadi, tetapi dari cerita Nara selama ini ia langsung tahu siapa pria itu. Lukas berkata pelan, "Aku bisa mengurus tamu lain." Nara mengangguk sedikit.
Lukas pun menjauh dengan sengaja memberi ruang. Sekarang hanya ada mereka berdua. Beberapa langkah jarak di antara masa lalu yang pernah sangat dekat. Arif berhenti di depan Nara. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Arif mencoba tersenyum. Namun senyum itu tidak lagi terlihat seperti dulu, ketika ia berbicara dengan penuh keyakinan bahwa dirinya selalu lebih unggul. Sudah lama, katanya akhirnya. Nada suaranya berusaha terdengar santai. Nara menatapnya dengan tenang. Iya. Hanya satu kata. Tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada kemarahan. Arif mencoba melanjutkan percakapan. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Kalimat itu terdengar aneh bahkan di telinganya sendiri. Karena sekarang ia tahu jelas bahwa acara ini adalah milik Nara. Nara menjawab dengan nada yang sama tenangnya. Ini perusahaan saya. Arif mengangguk cepat. Tentu saja. Ia tertawa kecil, mencoba membuat suasana terasa lebih ringan. Kamu benar-benar mengejutkan. Nara tidak menjawab. Arif melanjutkan. Aku tidak tahu kamu sudah sejauh ini. Ia berhenti sebentar sebelum menambahkan. Dulu kita pernah melalui banyak hal bersama. Nara memperhatikannya tanpa berkedip. Ia tahu arah pembicaraan ini. Arif sedang mencoba membuka pintu lama. Pintu yang menurutnya mungkin masih bisa dimanfaatkan. Arif berkata lagi. Maksudku, kita pernah menjadi keluarga. Ia mencoba tersenyum. Mungkin kita bisa berbicara lebih santai suatu waktu. Mengingat masa lalu. Nara akhirnya berbicara. Namun suaranya tetap tenang. Masa lalu. Arif mengangguk. Ya. Maksudku, kita tidak harus selalu melihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Nara menatapnya beberapa detik. Kemudian berkata pelan. Aku masih ingat masa lalu itu. Arif terlihat sedikit lega. Namun Nara melanjutkan kalimatnya dengan nada yang tetap datar. Termasuk kata-kata yang kamu ucapkan sebelum kita berpisah. Senyum Arif mulai memudar. Nara berkata lagi. Kamu bilang aku adalah penyakit dalam hidupmu. Ruangan di sekitar mereka masih penuh suara percakapan tamu. Namun di antara mereka berdua, udara terasa sangat sunyi. Arif tidak langsung menjawab. Ia jelas tidak menyangka Nara akan mengingat kalimat itu dengan begitu jelas. Nara melanjutkan dengan nada yang tidak berubah. Jadi aku agak heran ketika kamu sekarang ingin berbicara tentang masa lalu. Arif mencoba berkata sesuatu. Waktu itu situasinya berbeda. Namun Nara mengangkat tangannya sedikit. Bukan untuk marah. Hanya untuk menghentikan kalimatnya. Aku tidak marah lagi. Arif terdiam. Nara menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tapi aku juga tidak lupa. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, namun terasa jauh lebih kuat daripada kemarahan. Arif menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu malam itu, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Di sisi ruangan, Maya berdiri memperhatikan dari jauh. Ia tidak bisa mendengar percakapan mereka. Namun cara Nara berdiri dengan tenang di depan Arif sudah cukup membuatnya memahami satu hal. Hubungan masa lalu mereka tidak lagi berada pada posisi yang sama. Kembali di dekat panggung, Nara berkata pelan. Acara ini masih berlangsung. Ia menatap Arif dengan sopan. Silakan menikmati malamnya sebagai tamu. Kalimat itu terdengar formal. Seolah ia sedang berbicara kepada orang yang baru ia kenal. Bukan mantan suami yang pernah mengisi bagian besar hidupnya. Nara kemudian berbalik sedikit untuk kembali ke arah para tamu yang lain. Namun sebelum benar-benar pergi, satu pikiran muncul di dalam dirinya. Malam ini baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa perlu menghindari pria yang pernah membuatnya meragukan dirinya sendiri. Beberapa langkah setelah berbalik dari Arif, Nara sebenarnya berniat kembali ke kerumunan tamu yang menunggunya. Beberapa investor sudah terlihat berbicara dengan Lukas di dekat meja tengah.
Musik kembali mengalun pelan, dan percakapan bisnis mulai memenuhi ballroom. Namun langkah Nara terhenti ketika suara Arif kembali terdengar dari belakangnya. "Nara, tunggu." Nada suara itu berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi santai. Ada sesuatu yang lebih keras di dalamnya. Nara berhenti. Ia tidak langsung berbalik, tetapi beberapa detik kemudian ia memutar tubuhnya perlahan. Arif masih berdiri di tempat yang sama, tetapi ekspresinya berubah. Senyum yang tadi dipaksakan sudah hilang. Yang tersisa sekarang adalah wajah seseorang yang merasa perlu mempertahankan dirinya. "Kamu tidak bisa hanya mengingat satu kalimat itu," kata Arif. Nara menatapnya tenang. "Aku tidak hanya mengingat satu kalimat." Arif menarik napas lebih dalam. "Waktu itu situasinya tidak sesederhana yang kamu ingat." Kalimat itu terdengar seperti pembelaan yang sudah sering ia gunakan selama bertahun-tahun. "Rumah tangga kita memang sudah bermasalah sejak lama," lanjutnya. Ia menatap Nara dengan ekspresi yang mulai keras. "Kamu juga tidak sempurna." Beberapa tamu yang berdiri tidak jauh dari mereka mulai memperhatikan. Suasana memang masih ramai, tetapi percakapan yang mulai meninggi itu cukup menarik perhatian. Nara tidak mengangkat suaranya. "Tidak ada yang pernah mengatakan aku sempurna." Jawabannya justru membuat Arif semakin tidak nyaman. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih defensif. "Kamu tahu sendiri bagaimana keadaan kita dulu. Tekanan pekerjaan, masalah keluarga, semua bercampur." Ia menatap Nara tajam. "Jangan berpura-pura semua itu hanya salahku." Kalimat itu meluncur seperti seseorang yang sedang mencoba mengembalikan keseimbangan yang hilang. Namun Nara tidak terlihat terpengaruh. Ia hanya berkata pelan, "Aku tidak sedang berpura-pura." Arif menghela napas dengan kasar. "Kamu sekarang berdiri di sini seolah-olah semua yang terjadi dulu hanya kesalahanku." Nara menjawab dengan tenang, "Aku tidak mengatakan itu." Arif terdiam sebentar. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu lagi, suara lain tiba-tiba muncul dari samping mereka. Karena memang bukan begitu cara ceritanya. Semua orang yang berdiri di dekat situ menoleh. Sinta. Ia berdiri beberapa langkah dari mereka, masih mengenakan gaun sederhana yang ia pakai untuk menghadiri acara itu. Matanya langsung tertuju pada Arif. Arif terlihat terkejut. "Sinta." Nada suaranya berubah, antara tidak percaya dan kesal. "Kamu ngapain di sini?" Sinta tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru menoleh ke arah seseorang yang berdiri sedikit lebih jauh. Maya. Perempuan itu sejak tadi memang memperhatikan percakapan mereka dari jarak beberapa meter. Ia berjalan mendekat, jelas ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sinta menatap Maya dengan serius. "Kamu Maya, kan?" Maya terlihat sedikit bingung. "Ya." Arif langsung menyela. "Sinta, ini bukan urusanmu." Namun Sinta tidak memandang kakaknya. Ia tetap menatap Maya. "Aku adik Arif." Kalimat itu cukup untuk menjelaskan posisinya. Maya mengangguk kecil. Ia pernah mendengar nama Sinta dari Arif sebelumnya. Namun ia tidak menyangka akan bertemu langsung di acara seperti ini. Sinta melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, tetapi jelas. "Aku pikir kamu perlu tahu sesuatu." Arif langsung berkata keras. "Sinta, cukup." Namun Sinta akhirnya menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ada keberanian yang tidak pernah ia tunjukkan selama bertahun-tahun. "Tidak." Arif terdiam. Sinta kembali menatap Maya. "Selama ini kamu mungkin mendengar banyak cerita tentang Nara dari Arif." Maya tidak menjawab. Namun wajahnya menunjukkan bahwa kalimat itu benar. Sinta berkata lagi. "Sebagian besar cerita itu tidak seperti yang sebenarnya terjadi." Ruangan di sekitar mereka terasa semakin sunyi bagi orang-orang yang berdiri di lingkaran kecil itu. Arif tertawa pendek. "Kamu serius mau memulai ini di sini?" Namun Sinta tidak lagi ragu.
Kakakku sering memutarbalikkan cerita. Ia menunjuk Arif tanpa emosi berlebihan. Setiap kali ada masalah di rumah, dia selalu lebih dulu bercerita ke keluarga kami. Maya menatap Arif. Arif mencoba menyela. Itu tidak seperti. Namun Sinta melanjutkan kalimatnya. Dan ceritanya selalu membuat Nara terlihat seperti penyebab semua masalah. Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang selama ini tersembunyi akhirnya dibuka. Maya menatap suaminya dengan ekspresi yang berubah perlahan. Arif. Arif menoleh ke arahnya cepat. Dia hanya salah paham. Namun Sinta menggeleng. Aku melihat sendiri beberapa kali. Ia menatap Maya langsung. Kakakku yang memulai pertengkaran. Tapi setelah itu dia menceritakan versi yang berbeda kepada keluarga. Arif merasa dadanya mulai sesak. Cukup, Sinta. Namun suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Maya masih menatapnya. Tatapan itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang ada keraguan di dalamnya. Dan bagi Arif, itu jauh lebih menyakitkan daripada semua kata Nara malam ini. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, cerita yang ia gunakan untuk melindungi dirinya mulai runtuh di depan orang lain. Nara berdiri diam sejak tadi. Ia tidak menambahkan apapun. Ia tidak perlu. Kebenaran yang selama ini ia bawa sendirian akhirnya diucapkan oleh orang lain. Arif berdiri di tengah mereka dengan wajah tegang. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada kalimat yang keluar. Semua pembenaran yang selama ini terasa mudah sekarang terdengar kosong bahkan di pikirannya sendiri. Di seberang ruangan, beberapa tamu mulai memperhatikan situasi itu dengan rasa penasaran. Namun Nara tidak ingin keributan itu berubah menjadi tontonan. Ia akhirnya berkata pelan. Acara ini bukan tempat untuk membicarakan masa lalu. Suaranya tetap tenang. Namun keputusan itu jelas. Ia tidak ingin menjadikan malam ini sebagai panggung pertengkaran. Nara kemudian menatap Arif sebentar. Tatapan itu tidak lagi berisi luka seperti dulu, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Ketenangan seseorang yang tidak lagi membutuhkan pembenaran dari orang lain. Setelah itu ia berbalik dan berjalan kembali ke arah para tamu yang menunggunya. Namun di dalam pikirannya, satu kesadaran muncul dengan jelas. Selama ini ia berpikir luka terbesar dalam hidupnya adalah kata-kata Arif. Ternyata bukan. Yang paling menyakitkan adalah percaya terlalu lama bahwa kata-kata itu benar. Dan malam ini, ia akhirnya melihat bahwa cerita itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Suasana di sekitar mereka masih terasa tegang setelah kata-kata Sinta memecah kebohongan yang selama ini berdiri di antara masa lalu mereka. Beberapa tamu mulai kembali pada percakapan masing-masing, tetapi lingkaran kecil yang tadi menyaksikan percakapan itu masih terasa berat oleh keheningan. Arif berdiri tanpa bergerak. Untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada lagi kalimat yang bisa ia gunakan untuk membela dirinya. Semua alasan yang dulu terasa begitu mudah diucapkan sekarang terdengar rapuh bahkan di kepalanya sendiri. Di hadapannya, Nara berdiri dengan tenang. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan keinginan membalas. Justru ketenangan itulah yang membuat Arif semakin tidak mampu menatapnya lama-lama. Maya berdiri di samping Arif, tetapi sekarang jaraknya terasa lebih jauh daripada sebelumnya. Ia tidak lagi menatap Nara. Matanya tertuju pada suaminya sendiri. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapan itu. Bukan kemarahan. Lebih seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa cerita yang selama ini ia percaya mungkin tidak pernah benar-benar lengkap. Arif mencoba berbicara lagi, meskipun suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Nara, aku tidak pernah bermaksud. Namun kalimat itu terhenti di tengah jalan. Karena bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Nara memperhatikannya beberapa detik. Ia tidak terlihat marah. Tidak juga terlihat ingin memperpanjang perdebatan. Akhirnya ia berkata pelan, "Aku tidak menunggu penjelasan darimu lagi." Kalimat itu tidak keras, namun cukup untuk membuat Arif mengangkat kepala sedikit. Nara melanjutkan dengan nada yang tetap tenang.
Dulu aku menghabiskan terlalu banyak waktu mencoba membuatmu melihat nilai diriku. Arif menelan ludah. Berharap kamu akan menghargai aku. Ia berhenti sebentar. Kemudian menambahkan sesuatu yang membuat ruangan itu terasa semakin sunyi. Hidupku berubah sejak aku berhenti berharap dihargai oleh orang yang salah. Kalimat itu tidak terdengar seperti serangan. Lebih seperti kesimpulan yang lahir dari perjalanan panjang. Arif tidak bisa menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang belum pernah benar-benar ia pikirkan sebelumnya. Selama ini ia selalu merasa dirinya yang meninggalkan Nara. Namun sekarang ia melihat kenyataan yang berbeda. Perempuan yang dulu ia anggap tidak akan pernah berhasil ternyata berdiri di depan dunia yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan yang paling menyakitkan bagi Arif bukanlah kesuksesan itu, melainkan kenyataan bahwa Nara tidak lagi membutuhkan apapun darinya. Beberapa detik kemudian Arif menunduk. Ia tidak mencoba berbicara lagi. Ia tidak mencoba membela diri. Ia hanya berkata singkat, "Aku mengerti." Namun suaranya terdengar kosong. Maya memperhatikan suaminya dengan ekspresi yang belum pernah muncul sebelumnya. Selama ini ia selalu melihat Arif sebagai seseorang yang yakin dengan versinya sendiri tentang masa lalu. Namun malam ini ia melihat sesuatu yang berbeda. Seorang pria yang untuk pertama kalinya kehilangan semua cerita yang ia gunakan untuk melindungi dirinya. Maya akhirnya berkata pelan, "Aku ingin pulang." Arif tidak menatapnya. Ia hanya mengangguk. Tanpa melihat Nara lagi, ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar ballroom. Langkahnya tidak cepat, namun juga tidak ragu. Seolah ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan di ruangan itu. Maya mengikuti beberapa langkah di belakangnya. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh sekali ke arah Nara. Tatapan itu bukan permusuhan. Lebih seperti seseorang yang sedang memikirkan kembali semua cerita yang pernah ia dengar. Beberapa detik kemudian mereka menghilang di balik pintu ballroom. Acara masih berlangsung hingga hampir larut malam. Percakapan bisnis kembali memenuhi ruangan. Beberapa investor berbicara dengan Lukas mengenai kemungkinan kerja sama baru. Staf perusahaan sibuk memastikan semua tamu terlayani dengan baik. Bagi sebagian besar orang di ruangan itu, malam ini adalah malam kesuksesan perusahaan yang luar biasa. Namun bagi Nara, malam ini terasa jauh lebih pribadi. Ia berdiri di dekat salah satu meja ketika seseorang mendekatinya dari samping. Seorang perempuan paruh baya dengan wajah lembut. Ibunya. Perempuan itu memang hadir sejak awal acara, duduk di salah satu meja tamu undangan khusus. Ia memperhatikan semua yang terjadi dengan diam. Sekarang ia berdiri di samping Nara dengan senyum kecil. Acaranya indah. Nara menoleh dan tersenyum. "Terima kasih sudah datang, Bu." Ibunya menatap ruangan yang masih penuh cahaya dan orang-orang penting. "Kamu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa." Nara mengikuti arah pandang ibunya. Ballroom besar. Lampu kristal. Para tamu yang masih berbincang. Perusahaan yang dulu hanya mimpi kecil sekarang berdiri nyata. Namun anehnya, perasaan yang muncul di dalam dirinya bukanlah kebanggaan terbesar. Ia berkata pelan, "Perusahaan ini penting." Ibunya menunggu. Nara melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Tapi itu bukan kemenangan terbesar." Ibunya menatapnya penuh pengertian. Nara melihat ke arah pintu ballroom tempat Arif tadi pergi. Lalu kembali menatap ruangan itu. "Kemenangan terbesar adalah ketika aku akhirnya berani meninggalkan masa lalu." Ibunya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Nara dengan hangat. Beberapa detik mereka berdiri dalam keheningan yang damai. Di luar jendela ballroom, lampu kota masih menyala terang. Dunia terus berjalan. Namun di dalam diri Nara, sesuatu akhirnya selesai. Bukan karena ia membalas kata-kata Arif. Bukan karena ia membuktikan dirinya benar. Melainkan karena ia tidak lagi membutuhkan semua itu. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Masa lalunya benar-benar terasa seperti sesuatu yang sudah ia tinggalkan jauh di belakang. Jika seseorang pernah merendahkanmu di masa lalu, ingatlah, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh orang yang tidak mampu melihatnya. Kadang kemenangan terbesar dalam hidup bukan ketika kita membalas, tetapi ketika kita berani berjalan pergi dan membangun hidup yang jauh lebih besar dari luka yang pernah kita terima. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like. Tulis di komentar. Menurutmu, apakah Arif benar-benar menyesal, atau hanya terluka karena kenyataan?